hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah yang saya ambil, yaitu pendidikan inklusi dan ABK. Pertama-tama saya akan mencoba memaparkan tentang pendidikan inklusi. Pertama kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu inklusi dan pendidikan inklusi. Inklusi adalah kesertaraan atau ketersertaan, ketercakupan. Jadi maksudnya inklusi adalah kesetaraan tanpa ada perbedaan, tanpa ada mengkotak-kotakan atau mengelompok-mengelompokkan. Jadi setara, sejajar, selaras, serasi. Itu pendidikan, itu pengertian dari inklusi. Yang berikutnya adalah pengertian dari pendidikan inklusi, yaitu satu sistem yang menyelenggarakan program untuk anak yang berkebutuhan khusus tanpa adanya perbedaan, tanpa adanya memperhatikan satu kelompok, tapi memfasilitasi, menyelenggarakan kepada semua generasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas, yaitu program yang tidak mempermasalahkan latar belakang anak tersebut. Jadi itu pendidikan inklusi. Yang kedua adalah prinsip pendidikan inklusi. Pada prinsipnya, pendidikan inklusi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan, yang memfasilitasi, yang menyediakan terhadap semua generasi yang mempunyai keinginan untuk belajar, untuk menghadapi ke jenjang pendidikan selanjutnya, tanpa ada perbedaan, tanpa ada diskriminasi, mengkotak-kotakan atau mengelompokkan, mempermasalahkan ras, golongan, agama atau kebudayaan. Jadi semua rata, semua setara, semua berhak, semua mendapat layanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Itu pada prinsipnya. Yang berikutnya adalah kelebihan pendidikan inklusi. Kelebihannya itu bisa menyesuaikan tanpa ada perbedaan, menyetarakan, setidaknya dengan adanya pendidikan inklusi itu tidak dipandang sebelah mata, tidak didiskriminasi, tapi setidaknya berusaha untuk menyelaraskan, untuk menyetarakan, untuk kesamaan seperti pendidikan normal pada umumnya. Yang berikutnya adalah konsep pendidikan inklusi, yaitu dengan belajar bersama-sama, belajar secara bersama, belajar dengan tidak membedakan, sama, tanpa ada perbedaan, tanpa ada mempermasalahkan latar belakang. Itu konsep pendidikan inklusi. Yang berikutnya adalah unsur pendidikan inklusi, yaitu suatu proses, suatu usaha, proses untuk memfasilitasi generasi yang mengalami hambatan, keterlambatan dalam belajar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu sebuah proses, tapi proses di sini perlu perjuangan, perlu usaha, perlu kerjasama, perlu dukungan, motivasi, sehingga menjadikan generasi yang siap untuk mengikuti pendidikan ke jenjang selanjutnya.
itu unsur pendidikan inklusif. Yang terakhir adalah komitmen edukasi for all, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja dengan adanya pendidikan kita mempersiapkan generasi-generasi untuk lebih siap menghadapi kehidupan yang nyata. Jadi dengan adanya pendidikan ini untuk mempersiapkan jiwa dan mental supaya anak itu lebih mudah, tidak mengandalkan orang lain, lebih mandiri. Terus dengan adanya pendidikan ini memberikan akses kepada anak yang mempunyai kebutuhan khusus, yang mengalami keterhambatan untuk mendapatkan layanan, mendapatkan perlindungan, pendidikan yang baik dan berkualitas. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Kita bahas dulu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu adalah anak yang perlu perhatian, anak yang memerlukan bimbingan, memerlukan motivasi, dorongan untuk mereka untuk lebih percaya diri, untuk lebih siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi anak berkebutuhan khusus itu anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar, yang perlu perhatian dan bimbingan supaya anak itu lebih siap menghadapi kemungkinan yang akan datang. Itu pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah anak kategori berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bisa dikategorikan ke dalam dua kategori, yang itu yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifatnya sementara atau temporer. Yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus yang menetap atau permanen. Jadi anak yang berkebutuhan khusus secara yang bersifat sementara yaitu anak yang mengalami keterlambatan atau keterhambatan dalam belajar karena ada pengaruh dari faktor-faktor luar, seperti anak mengalami susah belajar itu karena ada mungkin mereka lebih asik atau tidak berkonsentrasi dalam belajar, lebih asik dalam bermain. Jadi anak itu moodnya naik turun, sehingga ada faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anak tersebut mengalami keterlambatan belajar. Seperti misalkan ada teman-temannya yang mengajak untuk bermain, sehingga anak itu terus anak tidak paham terhadap pelajaran atau materi yang disampaikan, sehingga anak itu tidak memahami. Itu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara. Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap adalah anak yang mengalami keterlambatan atau keterhambatan dalam belajar karena ada pengaruh dari faktor-faktor dalam atau internal. Misalkan anak itu yang bersifat internal akibat dari kondisi tidak normal, atau anak mengalami kecacatan, misalkan kecacatan dari lahir, jadi mereka sulit untuk belajar dan seperti anak normal pada umumnya. Itu kategori anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah terminologi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah bisa dikatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu anak yang mengalami kehilangan atau kerusakan atau ketidaklengkapan. Jadi apa yang tidak lengkap, apa yang mengalami dari kerusakan itu yang bersifat medis, yang bersifat fisik, sehingga anak itu mengalami satu keterlambatan atau keterhambatan. Yang kedua adalah keterbatasan, tentu keterbatasan karena ada
adanya kerusakan, ketidaklengkapan otomatis dalam belajar tidak sama dengan anak normal pada umumnya. Jadi terbatas, terjadilah hambatan atau lambat. Yang berikutnya adalah ketidakberuntungan sebagai akibat dari kerusakan atau ketidaklengkapan dan akibat dari keterbatasan. Jadi anak itu yang pertama mengalami kerusakan dan tidak lengkap dalam bersifatnya fisik atau medis. Kedua, keterbatasan, tentu saja dengan adanya ketidaklengkapan mengalami keterbatasan dalam berperilaku atau dalam melakukan suatu aktivitas, dan pada akhirnya itu anak mengalami ketidakberuntungan karena tidak normal, karena anak tidak seperti anak pada umumnya, sehingga anak tersebut harus benar-benar perlu perhatian dan perlu motivasi untuk lebih percaya diri. Itu terminologi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah sebab-sebab timbulnya kebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus itu terjadi pasti ada penyebabnya, ada faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga itu terjadi. Yang pertama adalah bersifat internal, yaitu yang terjadi dalam diri anak. Misalkan anak itu tidak bisa melihat, itu terjadi karena cacat dari lahir yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua adalah eksternal, yaitu yang terjadi di luar diri anak. Misalkan seperti anak itu kurang berkonsentrasi dalam belajar, karena dilihat dari faktor mengapa anak itu berkonsentrasi itu kurang. Nah, kita lihat apa penyebabnya. Yang ketiga adalah kombinasi dari internal dan eksternal, atau yang terjadi kombinasi antara luar dan dalam, sehingga anak timbulnya anak berkebutuhan khusus, yaitu karena mengalami keterlambatan atau keterhambatan dalam belajar karena adanya mungkin dari lahir tidak normal atau mengalami cacat. Yang kedua adalah mengalami anak sulit untuk belajar atau berkonsentrasi. Itu mungkin dari paparan dari lesson 2, yaitu konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Teman-teman, kita lanjutkan ke lesson ketiga, yaitu tentang kewajiban dan hak anak berkebutuhan khusus. Terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang mencantumkan tentang yang menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Pada intinya dalam Undang-Undang Dasar, dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut pada dasarnya itu adalah tentang anak yang mengalami keterlambatan atau keterhambatan itu harus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang baik, berhak mendapatkan perlindungan, berhak dapat perhatian dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih siap, dan disetarakan tanpa ada dibeda-bedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Jadi berhak, yang pertama berhak dapat perlindungan, berhak dapat pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas untuk lebih siap menghadapi pendidikan-pendidikan ke jenjang selanjutnya. Itu dari paparan dari lesson tentang kewajiban dan hak anak berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, kita lanjut ke lesson berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus itu ditentukan dengan yang pertama adalah faktor herediter, yaitu faktor keturunan atau sejak lahir atau genetik. Jadi anak pas dilahirkan ke alam dunia, sebelum dilahirkan, maksudnya pas di dalam kandungan
anak itu mengalami kelainan, sehingga pas dilahirkan anak mengalami ketidaknormalan atau mengalami kelainan, sehingga anak sulit untuk belajar, sehingga anak mengalami keterlambatan atau keterhambatan. Itu yang faktor yang pertama. Yang kedua adalah faktor infeksi, yaitu sesuatu yang terjadi anak berada dalam kandungan ibunya mengalami infeksi sehingga pas anak lahir itu mengalami keterlambatan atau keterhambatan, seperti ibu sedang mengandung adanya infeksi rubella atau herpes, sehingga pas dilahirkan itu anak tidak normal. Yang ketiga adalah faktor keracunan. Nah, faktor keracunan ini salah satu menjadi penyebab faktor timbulnya anak berkebutuhan khusus, yaitu anak sebelum dilahirkan ibu mungkin banyak mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan dan mengkonsumsi alkohol, sehingga mengganggu janin yang ada dalam kandungan, dan pas lahir itu anak lahir dalam keadaan yang tidak normal atau mengalami kecacatan. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang berikutnya yaitu keempat, faktor anak atau penyebab anak berkebutuhan khusus, yaitu kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini banyak atau sangat menentukan dalam tumbuh kembang seorang anak, karena berpengaruh sekali terhadap rangsangan otak atau fisik. Nah, tumbuh kembang anak itu perlu atau sangat berperan, sangat dipengaruhi oleh faktor kekurangan gizi. Jadi faktor kekurangan gizi ini salah satu timbulnya penyebab anak berkebutuhan khusus. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah apa yang akan dikonsumsi apabila kita sedang mengalami kehamilan, supaya anak dilahirkan dengan sehat. Pas lahir juga harus didukung dengan hati-hati, harus mengkonsumsi yang bergizi supaya anak itu cerdas, supaya anak itu sehat, tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan harapan. Itu mungkin faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, kita lanjut ke lesson berikutnya, yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus itu bisa dikelompok-kelompokkan, bisa digolong-golongkan ke dalam beberapa kelompok, sehingga anak itu mengalami anak berkebutuhan khusus atau perlu perhatian yang lebih. Yang pertama itu adalah kelainan mental. Mental juga ada anak yang mengalami intelektual yang tinggi, yaitu intelektual yang di atas rata-rata. Mental yang tinggi itu intelektual di atas rata-rata, sehingga anak itu bisa dikatakan tidak normal, mempunyai kelainan. Yang kedua adalah mental yang rendah, yaitu intelektual yang mentalnya di bawah rata-rata. Jadi bisa dikatakan teu normal, luhur-luhur teuing, handap-handap teuing, tinggi-tinggi teuing, handap bawah-bawah teuing. Jadi bisa dikatakan seperti itu, tidak normal. Nah, tentu ada trik, ada cara penanganannya terhadap anak yang mengalami kelainan mental seperti itu. Perlu adanya psikolog untuk menangani anak seperti itu. Bagaimana langkah-langkah untuk supaya anak tidak berkelanjutan, atau supaya anak itu tidak merasa tidak diperhatikan.
Jadi anak walaupun mengalami kelainan mental baik rendah ataupun tinggi tetap harus diperhatikan, karena anak itu butuh perhatian, butuh motivasi, butuh apa yang seperti anak normal pada umumnya. Itu kelainan mental. Yang kedua adalah kelainan fisik. Nah, kelainan fisik juga tentu karena kita berpandangan atau kebanyakan orang berpandangan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami dari kelainan fisik. Yang pertama ini kelainan fisik juga bisa dibagi-bagi, yaitu tunadaksa, yaitu anak mengalami kondisi fisik yang sangat lemah, yang tidak normal. Misalkan anak mengalami polio. Yang kedua adalah tunanetra, yang itu tidak bisa melihat, ada gangguan yang di atas penglihatannya sehingga anak tidak normal, mengalami terlambat dalam belajar. Yang ketiga adalah tunarungu, pendengarannya terganggu, otomatis tidak normal karena itu butuh perhatian khusus dan ada penanganan khusus. Yang terakhir adalah wicara, yaitu berkomunikasi dengan tidak normal. Cara berkomunikasi yang tidak biasa. Itu kelainan fisik, ada 4. Yang berikutnya adalah kelainan emosi. Ya, kelainan emosi adalah suatu masalah yang mengkaitkan atau yang perlu ditangani oleh psikolog juga, karena kelainan emosi ini adalah suatu gangguan perilaku yang akan mengganggu, yang akan menjadi masalah kedepannya terhadap anak tersebut atau anak yang mengalaminya. Seperti anak yang hiperaktif, yang tidak bisa cicing, yang acelang-acelangan, itu perlu penanganan khusus, perlu adanya dokter atau psikolog yang menanganinya. Kita tidak bisa mengatakan anak itu hiperaktif kalau tidak ada keterangan, kalau tidak ada surat yang valid, surat yang menjelaskan tentang anak itu hiperaktif dan tidak. Yang anak yang sulit berkonsentrasi juga itu adalah kelainan emosi yang perlu diperhatikan, yang perlu penanganan yang lebih cepat. Itu klasifikasi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari layanan. Layanan adalah sebuah usaha, kerja nyata atau komitmen seseorang dan atau sekelompok untuk memfasilitasi, memberikan kemudahan kepada orang lain untuk mendapatkan akses yang ditentukan. Tentunya ada pelayanan yang di situ adanya perubahan sikap dari ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Jadi untuk memberikan suatu layanan, suatu akses, suatu kemudahan kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa terbantu dengan adanya layanan tersebut. Yang berikutnya adalah layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu dirancang dan dibuat untuk anak-anak yang mengalami kelainan untuk bisa lebih mudah, lebih bisa mengakses pembelajaran atau pendidikan yang baik, yang sesuai dengan kemampuannya. Itu layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah sasaran layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentunya pendidikan anak berkebutuhan khusus itu dibuat dan dirancang untuk anak yang mengalami kelainan-kelainan, seperti anak yang mengalami keterhambatan dalam berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi. Itu anak susah. Nah, itu disasarannya anak yang mengalami kelainan seperti itu. Yang kedua adalah anak yang mengalami keterhambatan persepsi atau motorik dan mobilitas. Anak susah megang pensil, anak susah memegang suatu benda sehingga anak mengalami kelainan. Nah, itu sasaran layanan pendidikan, contohnya seperti itu.
Yang berikutnya adalah hambatan emosi atau perubahan perilaku terhadap anak. Itu juga salah satunya. Yang berikutnya adalah hambatan kecerdasan atau akademik. Nah, itu sasaran-sasarannya layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu kepada anak-anak yang mengalami kelainan seperti itu. Yang berikutnya adalah program pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu supaya mengenal lebih jauh, supaya mengenal bagaimana atau latar belakang anak yang mengalami kelainan. Misalkan anak mengalami satu kelainan, tentu tidak sama di latar belakangnya yang berbeda. Anak mengalami kecacatan atau mengalami kelainan itu disebabkan oleh faktor-faktor apa? Tentunya harus dilihat dari faktor-faktor penyebab. Tentu kita harus dengan cara-cara lebih mudah untuk menangani anak tersebut, dengan lebih mudah menangani supaya anak yang mengalami kelainan itu cepat teratasi. Itu. Terus yang berikutnya adalah pengajaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah materi, kurikulum, metode atau cara, dan media itu mungkin berbeda dengan anak-anak yang ikut dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentunya materinya berbeda, agak berbeda, metodenya tentu saja berbeda. Terus dilihat dari anak yang mengalami kelainan yang seperti apa. Terus kurikulumnya berbeda. Jadi cara pengajarannya anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Jadi supaya itu tepat sasaran, supaya anak itu lebih mudah mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Yang berikutnya adalah ukuran keberhasilan dari anak berkebutuhan khusus. Dilihat dari keberhasilan satu pendidikan, khususnya anak yang mengalami kelainan, yaitu dilihat dari personal atau diri sendiri atau seseorang atau individu. Dilihat dari kemandirian, apakah anak itu mengarah ke arah yang lebih baik, lebih mandiri, atau bagaimana. Dilihat dari seseorang atau individu dari anak tersebut. Yang kedua adalah bakat yang akan dikembangkan atau potensi yang ada dalam diri anak. Apakah bakat dan potensi yang terdapat dalam anak yang mengalami kebutuhan khusus itu berhasil kita kembangkan, atau kita bagaimana untuk menstimulus supaya bakat-bakat atau potensi-potensi terhadap anak yang mengalami kelainan itu bisa muncul, sehingga anak merasa diperhatikan, merasa difasilitasi, sehingga potensi yang ada dalam diri anak tersebut itu berkembang dengan maksimal, berkembang dengan optimal, sehingga anak menjelang dewasa itu anak mengandalkan diri sendiri, lebih percaya diri. Yang berikutnya adalah rentang keberhasilan anak berkebutuhan khusus, yaitu usia dini. Yang pertama yaitu di mana usia dini adalah usia yang sedang mengalami tumbuh kembang. Anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik mental atau fisik, sehingga kita bagaimana supaya anak itu tumbuh dengan maksimal, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan optimal. Yang kedua adalah usia akademik, di mana usia tersebut ada usia beradaptasi dari lingkungan rumah masuk ke lingkungan sekolah. Itu anak belajar beradaptasi, anak belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Itu bagaimana? Itu. Yang berikutnya adalah usia transisi, yaitu usia perpindahan dari usia anak-anak atau remaja ke usia yang lebih dewasa atau ke jenjang berikutnya. Nah, bagaimana beradaptasi, kita memfasilitasi anak-anak yang usianya mengalami usia transisi. Itu rentang keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu. Jadi bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah bentuknya terpisah atau disebut juga segregasi. Terpisah. Terpisah dari apa? Yaitu terpisah dari sistem pendidikan normal pada umumnya. Jadi sungguh berbeda, sungguh jauh dengan pendidikan yang lainnya. Tentu saja anak berkebutuhan khusus itu seharusnya memang dibedakan sistemnya, berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya, yaitu seperti sekolah luar biasa. Yang kedua, sekolah luar biasa yang berasrama, yaitu menerima supaya anak itu mondok di sana, bisa dipantau siang malam, ada peraturannya, ada hak dan kewajibannya di sana, diatur sedemikian rupa dengan supaya anak itu hidupnya tertata rapih dengan waktu-waktu yang sesuai. Itu sekolah luar biasa yang berasrama. Yang berikutnya adalah sekolah kelas jauh, yaitu kelas kunjung, di mana sekolah itu bimbingan itu anak itu dikunjungi langsung oleh satu guru atau pembimbing, yang gurunya datang ke rumahnya untuk membimbing, untuk mengarahkan anak yang berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah sekolah dasar luar biasa. Nah, ini juga sekolah luar biasanya itu mungkin segregasi atau terpisah dari sistem pendidikan yang normal. Itu bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang pertama. Yang kedua adalah bentuknya adalah terpadu atau integrasi. Jadi adanya kebersamaan, adanya kerjasama, bersama-sama belajar dengan anak yang normal. Jadi anak yang mengalami kelainan belajar dengan secara bersama-sama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Yang kedua adalah bisa juga anak yang mengalami kelainan tersebut disatukan dengan anak yang normal, itu mungkin dengan catatan punya guru pembimbing, guru yang khusus, terus dari sekian persen jumlah murid atau anak yang normal itu ada beberapa persen anak yang mengalami kelainan, dengan catatan punya guru dan pembimbing yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang khusus menangani anak yang berkebutuhan khusus. Itu mungkin dari bentuk-bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah bentuk keterpaduan dalam layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah bentuk kelasnya. Bentuk kelasnya itu bentuk kelas biasa, kurikulum, metode, media atau yang sebagainya itu sama dengan anak yang normal. Jadi bentuk kelasnya biasa, tapi anak yang mengalami kelainan sekolah di situ, dan kurikulum dan metode dan sebagainya itu sama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Yang kedua adalah bentuk kelas khusus. Ini khusus untuk mengalami anak yang mengalami kelainan, yaitu kurikulum, metode, medianya juga khusus. Tentu saja yang menentukan adalah guru atau pembimbing, karena guru dan pembimbing itu sangat menentukan. Guru yang tidak biasa, yang sudah profesional, guru yang pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk menangani anak yang mengalami kelainan itu di kelas-kelas khusus. Yang berikutnya adalah kelas biasa, ruang bimbingan khusus. Nah, maksudnya adalah ruangan, fasilitas, sarana dan prasarana itu normal, seperti ruangan-ruangan pendidikan normal untuk anak yang normal, tapi dibimbing dengan guru pembimbing khusus. Itu dari bentuk-bentuk keterpaduan dalam layanan anak berkebutuhan khusus. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah.
Yang pertama adalah layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Terlebih dahulu apa yang kita perbuat yaitu mengidentifikasi sebagai langkah awal untuk supaya kita tidak salah langkah untuk menangani anak yang mengalami kelainan. Yang pertama adalah satu penelitian atau observasi terhadap anak yang mengalami kelainan, apa faktor-faktor penyebabnya, terus anak itu mengalami kelainan seperti apa, dan tentunya kita cara penanganannya berbeda. Cara atau mencari jalan keluar, membimbingnya itu gurunya seperti apa, kurikulum dan sebagainya itu tentunya disesuaikan dengan anak yang mengalami kelainan. Yang kedua adalah wawancara. Kita bisa mewawancarai apakah itu orang tua, apakah itu guru, orang yang terdekat dengan anak yang mengalami. Jadi dengan lewat wawancara kita lebih tahu lebih dalam anak yang mengalami kebutuhan khusus, yang menjadi tadi penyebabnya apa, di latar belakangnya seperti apa sehingga anak itu mengalami seperti itu, dan tentunya apa yang akan kita lakukan untuk menangani anak tersebut. Jadi banyak dari wawancara kita dapat mengetahui apa yang harus sebaiknya yang dilakukan untuk menangani pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus di sekolah. Yang terakhir adalah melalui tes. Melalui tes kita juga bisa mengetahui sejauh mana kita mengetahui anak yang mengalami kelainan itu. Yang berikutnya yaitu peninjauan atau evaluasi. Tadi kan yang pertama identifikasi, yang kedua asesmen atau peninjauan atau evaluasi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan, yang kita terapkan itu sejauh mana ditinjau, kita evaluasi apa yang salah, apa program kita itu berhasil, terus apa yang akan kita perbuat sebaiknya, apa yang perlu kita perbaiki, dan banyak itu kita bisa melihat dengan tinjauan, melihat dari evaluasi yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah program pembelajaran individual, yaitu program pembelajaran secara mandiri. Apakah anak itu sudah merasa layak untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dengan adanya program pendidikan khusus, kita bisa mengetahui sejauh mana anak yang mengalami kelainan itu menjadi lebih baik. Kita bisa mengetahui seberapa keberhasilan layanan yang kita adakan untuk meningkatkan, untuk memfasilitasi anak yang mengalami kebutuhan khusus. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang prinsip layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama kita akan bahas tentang prinsip layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu pada dasarnya anak itu memiliki keunikan tersendiri. Dilihat dari jenis dan karakteristiknya tentu berbeda. Nah, dengan otomatis latar belakangnya juga berbeda, sehingga kita harus pandai-pandai bagaimana cara penanganan anak yang mengalami kelainan tersebut. Dengan adanya pelayanan tersebut, tentu guru harus bisa atau memahami, harus cukup mempunyai bekal yang cukup, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga pas penanganan anak yang berkebutuhan khusus itu memberikan pelayanan yang baik dan hasilnya optimal dan maksimal. Dan berikutnya adalah prinsip dasar layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama adalah keseluruhan anak, dalam artian semua anak berhak mendapat perlindungan, semua anak berhak mendapat layanan pendidikan yang baik. Kita tidak bisa membeda-bedakan anak ini layak dan tidak, tapi semua anak diberikan kesempatan untuk
mengembangkan potensi dan bakatnya tersendiri. Yang kedua adalah kenyataan. Ya, kenyataannya bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu adalah di latar belakangi yang pasti berbeda, sehingga apa yang kita perbuat untuk menangani anak tersebut itu juga berbeda. Yang berikutnya adalah program yang dinamis, dalam artian program yang akan diterapkan dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu harus jelas, harus memfasilitasi, harus memang benar-benar untuk anak yang memerlukan perhatian dan perhatian yang khusus, sehingga anak itu benar-benar termotivasi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang berikutnya adalah kesempatan yang sama, yaitu semua anak diberikan kesempatan, semua anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, untuk mengembangkan bakatnya. Semua anak berpotensi, tentunya kita harus difasilitasi dengan apa yang kita adakan, apa yang kita programkan. Itu prinsip dasar layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah kerjasama. Tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan dan motivasi, perlu adanya kerjasama antara semua pihak, misalkan dengan orang tua, orang yang ada di sekitarnya, orang yang terdekat, dokter, psikolog, psikiater dan sebagainya. Itu harus memang punya misi-visi yang sama, visi-visi yang memang betul-betul menjunjung atau memperhatikan anak yang mempunyai kelainan. Dan berikutnya adalah tentang prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang itu pertama adalah prinsipnya harus didasari kasih sayang, harus memang tulus untuk sayang kepada anak tersebut. Kita memang ikhlas karena Allah, harus memang datang dalam hati yang terdalam untuk menyelenggarakan pendidikan, jadi untuk membantu mereka untuk menjadi insan yang lebih baik. Yang kedua adalah serasi, tentu cocok, serasi, selaras, sama, sejajar. Itu harus memang disesuaikan dengan faktor kemampuan anak, harus disesuaikan dengan latar belakang anak. Yang kedua adalah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran tentu saja caranya bagaimana itu disesuaikan, karena tidak sama mengajar dengan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah pembiasaan. Kita harus tidak bisa mengajarkan atau menyampaikan sebuah pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa 1, 2 atau 3. Kita harus terus menerus istiqomah, harus terus menerus, harus adanya suatu pembiasaan sehingga anak itu merasa terbiasa, terus menjadi suatu kebiasaan, dan akhirnya anak bisa merubah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah mampu. Tentu anak yang apabila kita memang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang berbeda, yang itu yang mengalami kelainan, yaitu harus mampu. Kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa kekeh petekeh, tetapi harus memang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang terakhir adalah latihan. Tentu saja latihan adalah satu poin yang harus diperhatikan. Latihan pada dasarnya itu adalah untuk pembiasaan juga, untuk supaya anak itu terbiasa untuk melatih dari sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Mungkin itu paparan atau penjelasan dari yang terakhir, yaitu tentang prinsip layanan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya minta maaf atas semua kekurangan dan ketidakjelasan paparan saya yang dari awal sampai akhir tentang pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terus mudah-mudahan bermanfaat dan mohon koreksinya. Dan saya tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.